kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini sama-sama dengan iman kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan pujian ini sama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau kita melihat pandemi COVID-19 semakin dan semakin membuat bangsa kita menjadi bangsa yang terpuruk. Tetapi kita mau berdoa dan kita mau serahkan sama Tuhan atas bangsa kita, supaya Tuhan memulihkan bangsa kita. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan hati kita. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu
anugerah-Mu, pulihkanlah, katakan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati kita, katakan kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oh, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan dan pulihkan, oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, kami menyembah. Haleluya, kami sembah Yesus Tuhan, hanya Kaulah yang kami agungkan. Oh,
melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Shalom, salam God. Kembali kita bertemu di ibadah online IDM GPPS Sawahan. Yang muda didewasakan, yang dewasa berjiwa muda. Mari kita berdoa untuk kondisi saat ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita mungkin tidak bisa kemana-mana, tetapi kita bisa hadir di mana-mana. Itulah teknologi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami berdoa untuk pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup melakukan semua itu. Dan dimanapun kami berada dan apapun yang terjadi, kami tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sore ini saya ingin kita semua belajar tentang keteladanan Kristus sebagai Gembala Agung, yang juga Pak Sewi sebagai Gembala. Kami mengajar dan menjalani di sepanjang hidupnya. Dia melihat keteladanan Kristus. Figur seorang gembala sidang yang selama hidupnya ingin sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita follow teladan Pak Sewi semasa hidup untuk seturut dengan apa yang Gembala Agung ajarkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan catatan kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Sediakan catatan. Pastor Alfi mengatakan, Adam jatuh dalam dosa karena tidak mencatat. Ya, mari kita belajar. Mari kita belajar dari firman Allah tentang figur gembala. Puji Tuhan. Gembala adalah seorang yang mengurus ternak, terutama di peternakan. Menurut jenis binatang yang diurus gembala dapat disebut gembala sapi, gembala domba, dan lain-lain. Menggembalakan adalah salah satu pekerjaan tertua di dunia, dilakukan di Asia Kecil 6.000 tahun yang lalu.
Awalnya ketika ketemu hewan yang tidak kaget, tidak liar, ketika itu juga manusia mulai memelihara. Lahir dari kebutuhan pengawasan, lahirlah gembala. Peternak atau gembala biasanya diberikan tugasnya kepada anggota keluarga yang paling bungsu, atau yang tidak punya hak atas tanah, atau yang masih anak-anak, atau lansia. Ingat, Daud ketika dipilih oleh Nabi Samuel. Kawanan domba biasanya di kawasan gunung-gunung yang sulit ditanami. Kalau di dataran rendah, biasanya untuk bercocok tanam. Mari kita belajar. Di Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, oleh darah perjanjian yang kekal, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Great Shepherd of the sheep, King James Version mengatakan, Tuhan adalah gembala yang agung. Kita adalah domba-dombanya. Saudara ingat di Mazmur 23, bagaimana Mazmur Daud menyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagu itu luar biasa. Bagaimana Tuhan, Allah itu sebagai gembala yang agung. Posisi kita sebagai domba, kita nanti akan belajar. Sekarang posisi kita sebagai domba. Apa yang kita harus lakukan jika kita sebagai domba? Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Di ayat ini dikatakan, taati dan tunduk kepada pemimpinmu. Saudara tahu, tidak gampang jadi gembala. Kalau saudara merasa jadi domba sulit, jadi gembala itu tidak gampang. Hal yang paling menyakitkan bagi gembala, bukan ketika dombanya sakit atau dalam kesulitan, tetapi ketika domba-dombanya itu tidak nurut, sesuka hatinya. Jalan tidak menurut gembalanya. Sakarepe, jadi sesuka-suka hatinya. Itu yang menjadi sakit hatinya gembala. Nah, mari kita melihat dari sosok ketika kita menjadi seorang gembala. Kita semua akan merasakan sebagai gembala juga. Gembala adalah gambaran pemimpin. Siapapun saudara, itu adalah pemimpin. Dari pemimpin yang besar di lingkungan kerja misalnya, sebagai manajer-manajer, direktur, kepala bagian. Di lingkungan gereja, sebagai pendeta, panatua, diakan, pengurus gereja. Di lingkungan keluarga, kepala keluarga, pemimpin anak-anak, pemimpin bagi asisten rumah tangga, atau sopir mungkin. Saudara sudah menjadi gembala atau pemimpin. Kalau saudara merasa, saya nggak punya anak buah, saudara harus bisa memimpin diri sendiri. Saudara menjadi gembala buat diri sendiri. Bagaimana bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri? Diperlukan apa? Perlu integritas, konsistensi dalam setiap tindakan. Seseorang bisa konsisten dan komitmen terhadap diri sendiri. Itu yang banyak dinilai. Bagaimana orang itu membawa diri di berbagai lingkungan atau komunitas. Itu dilihat kepemimpinan saudara terhadap diri sendiri. Nah, saudara tahu Walt Disney adalah seorang pria yang punya visi yang luar biasa. Dia tidak pernah menyerah. Walt Disney. Pada masa-masa awal karirnya, sebuah surat kabar memecat Walt Disney karena ide-idenya yang dinilai kurang baik. Tetapi hal tersebut hanya membuat Walt untuk mencoba lebih keras lagi dari sebelumnya. Komik-komiknya tidak terjual ketika ia baru memulai membuat komik dan karirnya di kota Kansas. Beberapa orang mencibir dan berkata bahwa dia tidak punya bakat sama sekali. Tetapi Walt Disney mempunyai impian. Jadi dia terus berjuang. Walt akhirnya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mau membayarnya dengan jumlah yang tidak banyak karena dia hanya menggambar iklan gereja. Walt tidak punya tempat tinggal. Walt akhirnya diberi tempat oleh pihak gereja di gudang gereja.
bukan suatu kebetulan, tapi itu suatu rencana Tuhan mungkin ya. Di tempat gudang itu banyak tikus. Salah satu tikus yang menemani Walt dan akhirnya menjadi binatang peliharanya dia. Di gudang itu diberi nama Mickey. Dan akhirnya kita semua tahu bagaimana akhirnya Walt Disney menjadi tokoh yang terkenal sebagai pendiri Disneyland di seluruh dunia. Dan Mickey Mouse, temannya itu jadikan ikon yang terkenal di seluruh dunia. Ayo, kita menjadi pemimpin yang punya visi. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Belajar dari seorang gembala. Kita ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan, kita baca sampai dengan ayat ke 18. Itu mestinya sampai ayat 21, tapi kita mau baca sampai ayat 18. Mari kita baca. Gembala yang baik. Yesus berkata, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, orang yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat melalui jalan lain, orang itu adalah pencuri dan perampok. Akan tetapi, orang yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Bagi penjaga pintu, membukakan pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya sendiri dengan nama mereka, serta menuntun mereka keluar. Setelah mengeluarkan semua dombanya, dia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya akan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Orang asing tidak akan mereka ikuti, tetapi mereka akan lari darinya, karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Perumpamaan itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti yang baru saja Yesus katakan kepada mereka. Oleh sebab itu Yesus berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, tetapi domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan dan akan keluar masuk serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan bukan seorang gembala yang bukan pemilik domba-domba itu. Melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu dan lari. Serigala itu akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena dia seorang upahan dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba itu. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang itu. Aku harus membawa mereka juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Karena inilah Bapa mengasihi aku, sebab aku memberikan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun telah mengambilnya dariku, melainkan akulah yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku mempunyai hak untuk memberikan nyawaku, dan aku juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku. Luar biasa perumpamaan ini. Tapi sore hari ini kita tidak membahas semua. Beberapa poin-poin yang penting saya ingin kita belajar. Gembala mengerti dan menaati aturan yang ada. Di ayat 10, pasal 10 ayat 1 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Banyak orang mengaku sebagai gembala yang baik. Gembala itu harus lewat pintu. Artinya gembala bisa dikatakan gembala ketika dia bisa mengikuti aturan dan masuk jalur yang benar. Lewat pintu bukan loncat lewat jendela atau loncat atau bongkar atap. Dari hal yang kecil, seorang pemimpin, seorang leader, seorang gembala bisa dilihat bagaimana dia bisa mengikuti aturan-aturan. Baik itu aturan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi firman Tuhan.
Jangan jadi gembala yang suka break the rule. Paling gampang lah, bagaimana seorang pribadi kalau menyeberang jalan, apakah dia lewat jalan yang benar atau sesukanya aja nyebrang jalan dari hal yang kecil. Berikutnya, yang kedua, gembala bisa menjadi figur yang melakukan firman. Di ayat 10, pasal 10 ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Gembala bisa dijadikan figur yang melakukan firman. Gembala berjalan di depan. Gembala bisa melakukan dan menerapkan apa yang disuruh. Ketika pemimpinnya bisa melakukan, maka akan disegani. Maka anak buah mengikuti. Bukan gajah dibelangkoni, iso ngomong gak iso ngelakoni. Dr. Albert Schweitzer mengatakan, teladan adalah kepemimpinan. Berikut yang ketiga, gembala memberikan jalan dengan mengenal dombanya sehingga bisa memberikan solusi. Ayat yang ketiga, pasal 10. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Gembala membuka jalan, suara gembala didengar. Gembala hafal dombanya dan menuntun anak buahnya. Ada dua tipe gembala. Satu, sama sekali nggak kenal dombanya. Gembala tipe ini tidak segan untuk melukai dombanya karena merasa bukan miliknya. Gembala yang suka menyinggung dombanya. Dombanya mau keluar, mau pindah, mau nggak ngikuti dia nggak peduli. Itu satu, tidak mengenal dombanya. Jadi ada di Yeskiel 34 ayat 1-6, sudah bisa baca. Di situ jangan sampai menjadi gembala yang seperti itu. Yang kedua, gembala yang mengenal dombanya. Setiap nama, suara domba itu dikenalnya. Dan domba mengenal suaranya. Ketika domba itu sakit, dirawat. Yang luka, dibalut. Yang hilang, dicari. Mau yang mana? Kita sebagai gembala. Berikutnya yang keempat, gembala bertujuan untuk yang baik. Pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan gembala yang baik. Tuhan datang untuk mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mempunyai dulu sebelum kelimpahan. Jadi Tuhan itu punya dulu. Gembala harus punya duluan sebelum kita memberikan sesuatu. Jadi punya kelimpahan dulu. Pelimpahan dalam segala perkara. Tidak hanya berupa materi ya saudara. Tapi sukacita, damai sejahtera harus dimiliki gembala tersebut. Sehingga ketika kita mendatangi domba-domba kita atau orang-orang di sekitar kita, mereka akan diberi kehidupan dan segala kelimpahan. Yang kelima, gembala yang berkorban. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berkorban. Ini definisi yang harus kita pegang. Gembala adalah yang suka berkorban. Seorang mau berkorban dengan atau dari kantongnya sendiri, bukan dari kantong orang lain, sampai nyawanya sebagai tanggungannya. Seorang pemimpin yang mau berkorban akan menginspirasi atau berpengaruh. Pemimpin atau gembala itu dampaknya adalah pengaruh. Bagaimana kita bisa berpengaruh atau menginspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya untuk berkorban. Integritas memberikan kuasa bagi kata-kata kita, kekuatan bagi rencana kita, dan daya bagi tindakan kita. Hari ini, jika Anda sebagai pemimpin, apakah Anda mempunyai kerelaan untuk berkorban? Selanjutnya,
Gembala saling kenal. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Saling mengenal, jadi saling menguatkan. Gembala juga bisa susah loh, ketika domba-dombanya itu ndablek, nggak nurut. Ketika domba-dombanya itu sesuka hatinya, dan domba-dombanya itu tidak mempedulikan gembala. Mari kita saling menguatkan, saling mengenal. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah gembala yang terbuka. Poin yang ketujuh, gembala yang terbuka. Gembala yang terbuka untuk pengikut, follower. Jadi following dan follower sekarang kan lagi tren. Ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba dari tempat lain atau dunia yang tidak mengenal gembala yang baik, Tuhan akan menuntun, dan mereka menjadi satu, digabungkan untuk diselamatkan. Mari kita belajar menjadi gembala, menjadi pemimpin, mulai dari diri kita sendiri. Membentuk karakter seperti gembala agung Yesus Kristus, supaya kita layak dan diperkenan Tuhan dan manusia. Gembala-gembala yang sudah dipanggil Tuhan, seperti Pak Sewi yang sudah menjadi pahlawan iman, biarlah menjadi contoh juga. Mereka mengikuti Kristus sampai garis akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi gembala, menjadi pemimpin yang berpengaruh, yang melayani seperti Tuhan, gembala yang agung kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami sore hari ini, firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk meneladani gembala yang agung, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah firman-Mu berbicara terus dan hidup tertanam di tiap hati kami. Tuhan berkati teman-teman kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah dewasa muda ini dimanapun kami berada. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah gembala yang mengerti kami Tuhan. Ajar kami supaya mencontoh keteladanan-Mu. Kami serahkan waktu di depan kami, ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang mendatangkan dupa yang harum buat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami akan menerima berkat dari Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah kami berikutnya.